Halo semua, ketemu lagi bareng aku Nike di Oma Rumah, tempat review barang terbaik rumah dan dapur. Gimana nih kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Tetap stay safe and stay healthy. Aku kembali lagi nih dengan review terbaru. Apakah itu? Nah, di depanku ini adalah Dr. Brown's Ultrasonic Cool Mist Humidifier. Jadi apa sih humidifier itu? Jadi humidifier itu adalah alat yang digunakan untuk menjaga kelembapan ruangan. Humidifier ini katanya sih itu juga efektif menangkal virus dan juga debu yang menyebabkan alergi. Jadi ada beberapa jenis humidifier. Nah, salah satunya ya ultrasonic humidifier dari Dr. Brown's ini. Nah ibu-ibu, kan kita lagi di rumah aja nih ya. Jadi sering banget semua kegiatan kita itu ada, sebagian besar itu ada di ruangan ber-AC. Karena nih ternyata sering berada di ruangan ber-AC itu bisa membuat kulit kita kering dan juga meningkatkan resiko kena flu dan juga sakit tenggorokan. Apalagi kalau di rumah ada bayi yang masih kecil, tuh kan kasihan banget ya kalau seumpama dia harus ada di dalam ruangan yang ber-AC itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, humidifier ini mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi atau menjaga kelembapan udara di ruangan ber-AC. Oke, aku bongkar satu persatu ya. Jadi ketika beli humidifier dari Dr. Brown's ini, nanti teman-teman itu akan dapetin yang pertama adalah kartu garansi. Nih kartu garansinya, ini garansi 1 tahun ya. Kemudian ada buku petunjuk. Pastikan dibaca baik-baik terlebih dahulu buku petunjuknya, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana juga cara perawatannya. Di sini udah ada bahasa Indonesianya. Kemudian yang berikutnya ada 3 sumbu. Ini sumbunya untuk minyak esensial. Jadi minyak esensialnya itu nggak langsung dimasukin ke dalam tangki airnya, harus pakai sumbunya ini. Nanti ditetesin aja di sininya, di sumbunya ya. Nah, ini alatnya humidifier tadi itu ya. Dia ringan, cukup ringan menurut aku. Nggak terlalu berat karena bahannya itu dari plastik. Jadi yang atas ini dari plastik, yang bawah itu juga dari plastik. Sekarang aku mau kasih tahu nih ya bagian-bagian atasnya. Yang pertama, nah di sini ini ada corong uap. Ini corong uap. Dia bisa diputar-putar 360 derajat. Nah, tapi ini gampang lepas ya. Tuh, hati-hati. Kemudian setelah corong uap, di sini ada tempat sumbu untuk aroma esensial. Jadi kita dapat sumbu tadi, dipasang di sini. Kayak gini. Tadi aku udah jelasin atasnya, sekarang tangki air. Ini ada tangki airnya. Kapasitas airnya ini 3,8 liter. Kalau teman-teman isi penuh, ini bisa untuk 30 jam pemakaian. Oke, aku akan ke bagian katup untuk ngisi air ya. Ini harus dibalik dulu. Jadi pastikan melepas ini dulu karena nanti bisa jatuh. Nah, diangkat tangki airnya, dibalik kayak gini. Isi airnya di sini ya. Ini udah ada indikator bahwa kalau ke arah ke sini, searah jarum jam ini, dia mengunci. Kalau berlawanan, dia membuka. Tuh, kayak gini nih. Kuncinya juga begini. Searah ya. Sampai dia bunyi cetek. Kayak gini nih. Ini tadi isi tangkinya, air ya. Lalu bagian dalamnya seperti ini. Bagiannya, bagian bawahnya ini mesinnya. Jadi nanti ketika kita akan membuang atau mengganti atau mengisi air, nanti pasti ada sisa air yang ada di sini.
Nah, kita buangnya ini ada petunjuknya, buangnya dari arah sini ya. Nih, dari arah sini ini ada petunjuknya. Gimana nih kalau tiba-tiba airnya habis ya kan? Maka alat ini akan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan lampu indikator. Jadi ini nanti ketika kita menyalakan, ini ada lampu indikatornya. Nah, kita tinggal putar aja nih sampai ada bunyi ceklik gitu. Kita mau ke seberapa banyak uap yang keluar. Yang di sini ini paling banyak, yang ini paling sedikit kecil. Oke, gitu ya. Pastikan selalu dalam kondisi yang off. Nah, tadi aku udah jelasin satu persatu bagian-bagiannya. Langsung aja aku cobain ya. Jadi aku akan ngisi tangki ini dengan air. Oke. Sebelum ngisi tangki ini, pastikan lepas dulu ya sumbunya sama ini tadi katup pemutarnya. Karena dia akan aku balik kayak gini. Buka kalau dari arahku sih dia searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, aku isi segini dulu. Aku tutup. Pastikan tutupnya rapet ya. Nah, sampai kerasa kayak kekunci gitu. Nih, kayak gini nih. Nih udah. Lalu kita paskan dulu bagiannya udah pas belum sama ininya ya. Baru kita balik. 1, 2, 3, go. Nah, kayak gini nih. Oke, udah ya. Kita pasang sumbunya. Karena aku nggak ada minyak esensial, jadi nanti kalau teman-teman pingin nambahin minyak esensial, tetesin aja di sini. Di sumbunya ini bisa dilepas. Kalau nggak pakai minyak esensial pun, it's okay, nggak apa-apa. Aku sih lebih suka nggak pakai ya. Ini ada sumbu, bukan sumbu sih, katup pemutarnya. Pasang. Dan ini aku mau kasih lihat nih kabelnya. Karena kabelnya ini nggak seberapa panjang sih ya. Ini masih diikat sama kawat. Oke, ini kabelnya segini panjangnya. Nih. Oke, aku tancapin dulu. Nah, oke udah. Aku putar. Aku harus lihat dulu. Nah, ini ada lampu indikator ya. Ini nanti akan menyala ke waktu kita putar. Tuh. Nih. Dia keluar. Semakin kita putar ke arah yang searah jarum jam, maka dia semakin besar. Banyak uapnya ini semakin banyak. Bukan uap sih ya. Kayak air gitu. Humidifier nih. Tuh, ini bisa kita putar 360 derajat. Tuh, kayak gini nih. Kalau mau kecil juga bisa. Ini kecil. Seginilah. Jadi humidifier ini cocok banget dipakai di dalam ruangan yang ber-AC ya teman-teman. Supaya ruangan di dalam itu lebih lembab dan kita terhindar dari flu, kemudian radang tenggorokan dan juga dari kulit kering. Ngomongin wattnya, alat ini wattnya itu 22 watt, jadi ya lumayan kecil, nggak makan listrik yang terlalu banyak. Gimana sekarang cara perawatannya? Jadi letakkan selalu di permukaan yang datar, kemudian kokoh dan kering. Beri jarak 1,2 meteran dari tempat tidur ya, dan juga 12,5 cm dari tembok. Penggunaannya hanya untuk ruangan, oke? Selalu ingat untuk melepas kabel ketika mengisi tangki air dan juga ketika membersihkan. Jangan dinyalain kalau tangki airnya
kosong. Selalu ingat ya, minyak esensial itu hanya ditaruh di sumbu tadi ya, sumbu minyak tadi ya. Jangan dimasukkan ke dalam tangki air karena nanti akan merusak komponen-komponen mesin dari humidifier. Bersihkan tangki air ini seminggu sekali dan pastikan dibilas dengan air hangat dan juga dibalikkan tadi ya untuk kayak tadi ketika kita ngisi supaya bagian dalamnya ini benar-benar kering. Jadi yang aku suka dari humidifier ini, dia membantu untuk melembabkan udara di ruangan ber-AC. Dan ngomongin yang nggak aku suka itu satu, ketika aku harus mengisi tangki air ini, itu aku harus balikin dulu tangkinya, dan itu aku nggak boleh lupa untuk melepas katup uapnya dan tempat untuk sumbu esensialnya, karena kalau enggak dia bakalan jatuh gitu ya. Agak ribet ya menurutku ya, karena harus ngebalikin dulu tangki airnya. Dan ini katanya sih dia bekerjanya tuh hening ya, tapi setelah aku udah cobain dia masih ada suaranya sih. Dan kemudian airnya ketika turun ke bawah itu masih ada suara tetesan air. Dan yang terakhir yang nggak aku suka itu dari katup ininya, katup uapnya itu gampang banget lepas. Nih, dia gampang banget lepasnya. Jadi ya gitu deh. Jadi harus sesekali mengingat bahwa ini harus dilepas terlebih dahulu ketika kita mau ngisi tangkinya. Oke, itu dia tadi review Dr. Brown's Humidifier. Harganya itu sekitar 900 ribuan ya. Ketika video ini dibuat itu 900 ribuan. Kamu bisa beli lewat link yang ada di deskripsi video ini. Makasih ya udah pada nonton video Oma Rumah. Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua. Klik like dan share jika video ini bermanfaat buat kamu semua. Sampai ketemu lagi di video Oma Rumah lainnya. Bye bye.